Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, Pak Spika, kita lebih dalam lagi, Pak Spika nih. Mungkin nilai dan value apa ya Pak Spika yang ditanamkan ke karyawan Dagadu, khususnya kan pada kondisi-kondisi saat ini ya? Betul. Jadi gini Pak, dari dulu kalau kita bicara tentang nilai dan value Dagadu itu sebenarnya ada 3 yang paling utama, di mana sebenarnya itu kami tuangkan juga di dalam beberapa desain di seragam-seragam yang teman-teman kami di sini pakai. Value-nya sebenarnya mudah sekali diingat, hanya smart, smile, dan sensible. Nah, tujuannya apa dibikin value seperti itu? Yang pertama bahwa karyawan termasuk kami sebagai stakeholder yang ada di Dagadu wajib memiliki pikiran yang smart, yang pintar, yang memang paham tentang apa yang mau kita create, bagaimana cara kita membentuk, apakah ini sudah dibuat oleh kompetitor sebelumnya, bagaimana potensi ke depannya dan pengembangannya. Jadi dari smart itu kalau saya boleh bilang, kalau Bapak pernah dengar ada teori namanya Blue Ocean Strategy? Oh iya, Blue Ocean Ya. Strategy. Nah, itu sebenarnya sudah diterapkan oleh Dagadu dari dulu. Jadi kalau orang melihat banyak sekali seperti istilahnya kalau sekarang banyak brand-brand bikin kaos gitu. Hampir semua brand pasti brand fashion khususnya pasti punya kaos gitu. Tapi apa sih yang ngebedain Dagadu istilahnya dengan kaos-kaos lainnya istilahnya. Nah, dari sisi smartnya, dari sisi yang tadi kami bilang adalah Blue Ocean. Kalau kaos-kaos di brand-brand kompetitor lain, di merek-merek lain istilahnya, mungkin hanya membawa sekedar logo atau gambar atau mungkin istilahnya foto yang dituangkan di dalam kaos tersebut, di dalam media kanvas tersebut. Di kami ini kami memberikan cara untuk mengedukasi istilahnya apa ya, konsumen-konsumen Dagadu. Contoh seperti yang saya pakai pada saat ini. Ini ada, mungkin nggak terlalu jelas. Ini contohnya ada DGD. DGD ini ya? DGD adalah salah satu sub-brandnya Dagadu. Nah, sebenarnya tapi dari DGD ini kalau di zoom, kalau agak besar, ini di sini ada burung-burungnya, burung-burung endeminya yang ada di Indonesia. Ini semua dituangkan di dalam satu desain. Kemudian kami juga punya contohnya, misalkan sub-brand kami namanya Oblongpedia. Itu bercerita tentang budayanya, tentang Yogyakarta khususnya, itu dituangkan di dalam kaos. Jadi konsumen itu bisa tahu tentang misalkan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sukanya naik mobil apa, mobilnya sudah pernah dibawa kemana aja, ada ceritanya semua di dalam. Seperti itu. Di sub-brand kami yang lain seperti, atau di main brand kami, di main brand Dagadu contohnya. Di main brand Dagadu itu banyak sekali aksara-aksara Jawa yang boleh dibilang, atau aksara Hanacaraka. Jadi bahasa kunonya Jawa, itu sebenarnya dikemas oleh kami supaya kita bisa mengajarkan ke konsumen atau teman-teman, ini loh sebenarnya aksara Jawa, ini loh cara ngomong Jawa. Sebenarnya Jawa-Jawa apa aksen-aksen atau tulisan-tulisan atau desain yang dipakai dengan bahasa Jawa yang dituangkan di dalam kaos kami itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari edukasi kami terkait dengan mewariskan budaya ataupun bahasa Jawa ke dalam konsumen-konsumen si Dagadu supaya bahasa Jawa itu tidak punah juga salah satunya.
supaya apa yang kita ketahui tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ke-10, hobinya seperti apa, kemudian misalnya ingin tahu tentang Tugu, ingin tahu tentang benteng Vredenburg dan sebagainya, itu semua ada di dalam kaos Dagadu, dan semua yang konsumen kami yang memang suka dan mengoleksinya itu bisa benar-benar tahu tentang, ya kalau saya boleh bilang, tentang budayanya Yogyakarta kalau untuk di brandnya Dagadu, dan tentang culture-nya Indonesia yang ada di sub-brand DGD. Jadi seperti itu sih, Pak. Nah, tapi bagusnya ini ya, kita belajar sejarah, budaya, tapi dituangkan secara modern. Betul, Pak. Betul. Ya, jadi anak muda ini seakan jadi senang kan? Betul, Pak. Betul, betul banget. Itu luar biasa loh, Pak. Ya. Sampai saya nggak kepikiran kalau misalnya DGD itu ada gambar-gambar hewan-hewan endemik ya. Ada banyak. Ada, saya tunjukkan ada. Saya punya satu kaos lagi juga. Ini ketika kaos ini kita bikin ketika kemarin awal di masa pandemi. Ya. Ini Indonesia mungkin kalau saya lihat. Ini di sini semua tari-tarian. Ya. Tari-tarian yang ada tari kecak, ada tarinya dari Jogja juga, ada tari tortor. Di sini semua ini semua kelihatan. Dan mereka Iya, semua kelihatan. artinya semua ini kita sebagai satu kesatuan bangsa, bangsa Indonesia, kita tetap melestarikan budaya tentang Indonesia meskipun di masa pandemi seperti ini. Makanya ini kita tuangkan di dalam grafisnya, penari-penarinya semuanya jadinya pakai masker dulu. Jarak-jarak tulisan Indonesia pun agak sedikit lebih jauh, dilebarkan. Ini artinya bahwa kita harus menjaga social distancing, tapi tidak melupakan budaya bangsa kita. Ini salah satu contoh-contohnya yang kami buat di Dagadu. Jadi memang unik sendiri, istilahnya boleh dibilang nilai yang pertama tadi yang kami tuangkan di dalam smart, smile, dan juga sensible, ini harus memang bisa berjalan di dalam teman-teman karyawan Dagadu pastinya. Yang kedua adalah smile. Di sini, Pak, kami dituntut bahwa dalam keadaan apapun, susah maupun senang, masa lagi pada waktu itu mungkin masa golden age-nya Dagadu, mungkin sekarang kita lagi terkena pandemi, tetap kita harus mau tidak mau harus bisa smile, harus bisa tersenyum. Artinya di sini kita dituntut untuk lebih menerima keadaan, lebih memahami istilahnya apapun yang situasi apapun yang kita dapatkan sekarang, kita harus bisa terima dengan lapang dada, dengan senyuman. Karena di balik semua ujian yang kami sih di sini yakin yang Tuhan berikan, tetap selalu ada opportunity. Di balik suatu setelah malam hari, kalau saya boleh bilang, pasti selalu ada pagi hari maupun siang hari. Itu yang menjadi landasan kedua value yang ditanamkan oleh karyawan Dagadu. Jadi di sini suka maupun senang, suka maupun duka, kita harus tetap smile di sini, harus tetap ketawa. Jadi banyak juga desain-desain yang dituangkan yang di Dagadu ini, ya mungkin kalau boleh dibilang kalau di Bali juga ada ya, kami boleh bilang itu rekan kami juga, karena kami nggak pernah anggap itu sebagai kompetitor. Jadi kita selalu membuat kaos-kaos yang berselera humor gitu, supaya maksudnya pengunjung yang datang ke sini yang mungkin lagi bete auranya atau lagi moodnya lagi nggak enak, ketika disuguhin dengan ditunjukkan dengan produk-produk kami yang sifatnya menggelikan gitu atau lucu, nah itu mereka bisa senyum lagi. Yang terakhir adalah sensibel. Sensibel artinya di sini karyawan kami dituntut untuk selalu bijaksana, untuk bisa arif. Artinya ketika kami mendapatkan suatu problem atau permasalahan yang terjadi, saya yakin semua perusahaan pasti memiliki problem tersendiri-sendiri. Di sini kita harus bijaksana untuk menyikapinya. Artinya di sini kami tidak pernah membuat
atau menggeneralisir ya, istilahnya suatu problem itu di apa ya, kalau boleh dibilang oh ini karena si bagiannya si A, tidak. Di sini kami selalu melihat dari akar sampai permasalahan, dari ujung sampai ujung itu kita benar-benar telaahi semuanya, apa yang menyebabkan, bottleneck-nya di mana. Di situ kita perbaiki sama-sama. Oh, meskipun kamu benar tapi artinya kamu harus lebih diperbaikin lagi. Oh, yang salah ini harus kita perbaikin supaya lebih baik lagi. Hal-hal seperti itu yang kami tanamkan kepada karyawan-karyawan Dagadu tentang value yang memang harus dijalankan oleh segenap karyawan Dagadu. Smart, smile, dan sensible. Kalau bahasa sini, smart, smile, Jogja. Saya sampai merinding loh Pak. Ini benar-benar karya anak bangsa. Nah Pak Sipika, Yes, ini kan Dagadu ini kan banyak memiliki top manajemen ya. betul Pak. Nah, otomatis kan visi misinya beda-beda. Betul. Ya, bagaimana ini untuk top manajemen ini bisa menyatukan visi misinya? Jadi gini, kalau kita bicara tentang top management, tadi kan saya sempat cerita ada 25 owner kami. Sebetulnya Bahkan 25. 25. Sebenarnya pada saat ini hanya tinggal 23 saja top management yang aktif. Jadi sebenarnya ownernya hanya dari 25 tersisa 23 orang. Cara menyatukan visinya memang itu tidak mudah, Pak. Jadi setiap tahun di sini kami itu mengadakan RUPS. Jadi Dagadu ini owner-ownernya meskipun saya boleh bilang 100% semuanya seniman, bukan bisnismen, berbeda. Tapi mereka berusaha untuk belajar dan menjadi seorang bisnismen yang mutlak. Artinya, yang paling awal adalah mereka paham setiap tahun perlu adanya suatu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di mana pada saat RUPS tersebut, itu mereka akan memilih siapa yang akan menjadi pengurus di dalam perusahaan. Jadi pasti ada yang akan menjadi komisaris, ada yang menjadi bagian pengawasan, ada yang akan menjadi eksekutor atau direktur. Nah, mereka yang memiliki visi dan misi yang boleh dibilang paling visible atau paling sesuai dengan zamannya, itulah yang dipilih di dalam RUPS untuk menjalankan roda perusahaan ini. Nah, kalau yang memang tidak visible, maka ya otomatis mereka akan duduk sebagai para pemegang saham yang pasif. Jadi mereka juga melatih dirinya selama 25 tahun ini, karena waktu awal-awal saya yakin juga dan dari yang saya dengar juga ceritanya itu banyak intervensi. Mentang-mentang pemegang saham, intervensi ke dalam perseroan. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat istilahnya apa ya, kalau dulu kita kan kenal ada GBHN ya, atau kalau di perusahaan kita bilangnya RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, atau Perseroan, ya. misalnya setahun tuh mau ngapain gitu loh. Nah, akibat ada intervensi-intervensi seperti itu, mereka akhirnya juga belajar, oh ternyata tidak boleh seperti itu. Jadi yang memang tercatat atau duduk sebagai pemegang saham, mereka hanya memiliki hak untuk bersuara atau ngomong ya di saat RUPS tersebut. Setahun sekali saja. Di kami menjalankan seperti itu. Nah, kemudian turun lagi ke bawahnya. Pemegang saham memberikan istilahnya mandatori atau kekuasaan Dewan Komisaris untuk mengawasi. Jadi benar nggak sih? Karena mereka sendiri juga duduk di dalam Dewan Komisarisnya pada waktu itu. Nah, Dewan Pengawasannya itu mengawasi tentang keuangan, tentang proyeknya, tentang apa yang mau dikerjakan dengan Dagadu. Dan komisaris sendiri juga merupakan kayak jembatannya, Pak. Jadi pemegang saham tidak bisa punya komunikasi atau akses langsung kepada direksi. Karena yang tadi 5 tahun pertama belajar dengan cara seperti itu ternyata malah lari-lari jadinya, belum mulai. Setelah 5 tahun kedua mulai paham.
Mulai paham, jadi setiap kali ada masukan atau apa, itu inputnya lewat komisaris. Komisaris yang mulai memfilter, selain mengawasi jalannya program-program yang memang dicanangkan oleh perseroan atau perusahaan. Yang terakhir, baru memang si direksi yang boleh dibilang dia akan merencanakan, mengkonsep dalam 1 tahun itu mau membuat apa, mau mengembangkan apa lagi, bisnis unit mana yang masih kurang, mana yang sudah bagus, itu dievaluasi bersama-sama dengan komisaris. Dan itu yang akan dikerjakan oleh direksi dan tim ke bawah-bawahnya, dan sampai jadilah seperti sekarang ini. Cara menyatukannya mereka, ya itu tadi, cuma satu. Melalui RUPS, semuanya bisa ngomong di situ, selesai dari situ, stop. Karena tunggu Udah tahun. selesai. Betul. Gitu. Bahkan susah loh, top manajemennya 23 ya untuk saat ini ya. Betul, Pak. Betul. Betul. Nah, Jadi itu 23 top manajemen menyatukan visi hanya 1 hari di RUPS. betul, Pak. Betul. Betul. Dan ketika itulah mungkin saya juga boleh bilang di tahun lalu waktu saya mulai dipanggil oleh Dagadu, itu memang karena dari top manajemen yang sebelumnya, dari pemegang saham, komisaris maupun direksi sebelumnya, mereka sudah mulai paham bahwa guys, ini bukan playground kita lagi loh. We should hire some professionals yang memang mau nggak mau harus menjalankan si Dagadu ini, karena zamannya sudah berbeda. Pemegang saham saya, kami di Dagadu ini, yang tadi saya bilang, kalau tahun 94 saja sudah lulus kuliah atau mendekati lulus kuliah, otomatis sekarang usianya juga sudah di atas kepala 5 seharusnya. Memang pastinya di atas kepala 5. Jadi mereka juga mulai Menyadari ya. Menyadari atau bagian dari pembelajaran sih Pak, bahwa ketika playground-nya itu bukan untuk usia mereka lagi, mereka akan duduk di seputaran istilahnya ring permainannya, dan mereka akan mengawasi siapa yang mau menjalankan roda berikutnya. Karena kalau saya mungkin dengar dari ceritanya bahwa sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah mulai dirasa bahwa program-programnya Dagadu itu kalau saya boleh bilang mungkin tidak terlalu relevan lagi dengan program-program milenial. Yang tadi saya bilang, karena memang top management adalah generasi X. Sementara kami di sini mulai masuk di dalam jajaran generasi Y yang mulai memanage secara internal di Dagadu ini. Ini yang akan menjembatani untuk masuk lagi ke dalam tahapan generasi Z dan generasi Alpha bisa mengenal si Dagadu lagi pasti.